Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kita lanjut, perkenalan dulu ya. Saya Dena Fianti Hanafi dengan NIM 50500119074 dari jurusan Jurnalistik Fakultas Aqua dan Komunikasi. Kita akan membahas issue in political economy atau masalah dalam ekonomi politik. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah di mana manusia bekerja dan melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagaimana cara kerja ekonomi itu? Secara teori, ekonomi naik turunnya harga diakibatkan pergeseran kurva supply penawaran dan demand atau permintaan. Artinya, jika permintaan barang banyak dan pasokan barang sedikit, maka akan terjadi kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Jika pasokan banyak, permintaan sedikit, maka harga turun dan tugas negara adalah menjadikan stabilitas harga agar tetap stabil dengan menjamin pasokan barang di pasar. Jika pasokan barang sudah stabil tapi harga tetap tidak stabil, berarti ada permainan atau kecurangan di pasar yang dilakukan pemilik modal besar agar mendapatkan keuntungan lebih. Dan itu bisa terjadi di pasar barang, modal, dan uang. Nah, yang ketiga, hubungan ekonomi dan politik. Politik dan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan meskipun tujuannya berbeda, yaitu ekonomi tujuannya kesejahteraan dan politik tujuannya keadilan. Makanya, ilmu politik dan ekonomi keduanya saling berkaitan. Masalah dalam ekonomi politik. Nah, koridor dan batasanlah yang harus mereka perhatikan dalam melakukan tindakan ekonomi. Amerika sudah lama resesi, tinggal menunggu terjadinya peluruhan bubble ekonomi yang akan siap meledak dalam hitungan waktu, di mana perekonomiannya dan sistem kapitalisme. Bukankah para ahli ekonomi sudah tahu itu? Mari kita bahas dengan sangat mendalam. Studi yang termasuk dalam tajuk ekonomi politik komunikasi telah berkembang dan mendiversikan selama 50 tahun terakhir ini atau lebih dalam cara yang sama seperti dilakukan ekonomi politik sejak pertengahan abad ke-19 dan seterusnya. Ekonomi politik di sini sebagai studi tentang bagaimana semua nilai diproduksi, didistribusikan, dipertukarkan, dan dikonsumsi. Bagaimana kekuasaan diproduksi, didistribusikan, dan dijalankan. Dan bagaimana aspek-aspek dunia sosial ini terkait di tempat dan waktu. Menurut laporan perkembangan manusia PBB terbaru, negara-negara industri dengan hanya 15% dari populasi dunia adalah rumah bagi 88% dari semua pengguna internet. Kurang dari 1% orang di Asia Selatan online, meskipun itu adalah rumah bagi 1/5 populasi dunia. Penelitian halayak dalam ekonomi politik komunikasi cenderung terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, berfokus pada efek pesan media terhadap halayak. Yang kedua, berfokus pada peran halayak sebagai CEO produser dalam proses media. Selanjutnya, kita akan membahas ekonomi politik komunikasi di Nazi Jerman. Contoh sejarah, prinsip-prinsip ekonomi politik klasik yang secara sadar diterapkan pada kebijakan komunikasi adalah propagandi Nazi Jerman yang menghasilkan nilai-nilai baru dan struktur kekuasaan dalam skala besar. Bagi propaganda Nazi, langkah Laswell dan Gallup merupakan masalah kewajiban moral kepada publik, sebuah nilai dan kebaikan publik itu sendiri. Nazi Jerman berhutang keberhasilan jangka pendeknya pada pemahaman yang canggih tentang ekonomi politik komunikasi. Tetapi orang tidak dapat menyangkal bahwa rezim tersebut berhasil berangkat untuk mencapai produksi serangkaian nilai yang sama sekali baru bagi rakyat Jerman. Strategi komunikasinya berorientasi pada produksi nilai-nilai itu dan bahwa dalam mencapai tujuannya, rezim Nazi menghasilkan ledakan aktivitas yang mengikuti pola evaluasi yang sama sekali baru. Kesimpulannya ialah ekonomi politik komunikasi adalah tentang produksi nilai-nilai pada tingkat yang paling fundamental.
tingkat kesejahteraan dan pelaksana kekuasaan dalam skala seluas mungkin. Totalitas manusia yang sekarang tergabung dalam sistem hubungan sosial yang ditentukan secara global. Berkenaan dengan manajemen, ekonomi politik komunikasi baru membutuhkan pemahaman yang sama sekali baru yang dapat memahami cara-cara di mana kesadaran diproduksi. Cara-cara di mana nilai-nilai diproduksi, sarana yang digunakan untuk memindahkan makna, dan cara-cara di mana aspek-aspek ini diwujudkan dalam arti tertentu. So guys, itu tadi sedikit pembahasan tentang isu in political economy atau masalah dalam politik ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Happy watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.